Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami. Hari ini kami menghadirkan seorang narasumber hebat. Di sini kami bersama dengan Bapak Faisal. Beliau adalah Ketua Daerah IG untuk Kabupaten Aceh Timur. Benar ya Pak ya? Benar. Kita akan bertanya banyak hal mengenai IG, perkembangan IG di wilayah, di daerah Aceh Timur ini. Kita awali dengan biografi singkat beliau. Pak, bisa diceritakan biografi singkat Bapak? Baik, terima kasih Mas Ari. Ya, pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat datang di daerah Kabupaten Aceh Timur, Mas Ari. Untuk biografi saya, yang pertama sebelum saya menjabat sebagai Ketua IG daerah Kabupaten Aceh Timur, selama ini saya mengajar sebagai guru di SMK Negeri 1 Simpang Ulim. Saya mengajar di SMK tersebut sekitar 12 tahun lebih kurang. 12 tahun. Kemudian selanjutnya baru setahun 2-3 bulan saya dilantik sebagai kepala di SMK Negeri 1 Juluk. SMK Negeri 1 SMK Negeri 1 Juluk, Kabupaten Aceh Timur. Iya. Beda jauh atau jarak dari sekolah sebelumnya itu ke sekolah yang baru saya itu sekitar 7-8 kiloan. Oke. Nah, selanjutnya saya tinggal di Kabupaten Aceh Utara, tepatnya di Pantun Labu, atau dekat dengan pengurus pusat juga, yaitu Pak Hedi Rashid. Iya. Nah, dari tempat tugas atau dari rumah ke tempat tugas itu jaraknya sekitar 20 kiloan. Nah, selanjutnya saya mengajar. Kalau dulu sebelum jadi kepala sekolah itu mengajar di jurusan TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Teknik Komputer Jaringan. Kemudian tamat di kuliah tahun 2005 di Fakultas Teknik Elektronika dan Telekomunikasi. Saat ini sudah berkeluarga. Alhamdulillah istri masih satu, Mas. Masih satu. Kalau masih satu ada kemungkinan. Jangan ya Pak ya. Saat ini belum ada. Belum ada. Mungkin bisa jadi karena suami takut istri ya. Tapi ya kita tetap komit, tetap satu aja, Mas. Ya, satu aja susah akhir ya Pak ya. Insyaallah satu sampai akhir. Satu aja susah untuk pertanggungjawaban dengan Allah Subhanahu wa taala, apalagi nanti kalau kondonya banyak. Iya, luar biasa. Iya. Kemudian saat ini sudah dikaruniai sepasang putra dan putri, yang putra berumur 13 tahun di jenjang kelas 1 SMP, kemudian yang putri baru 10 tahun di jenjang kelas 4 SD. Oke. Istri juga seorang pendidik sama seperti saya dan Mas Ari mungkin. Beliau juga mengajar di SMK Negeri 1 Birun. Jadi kami weekend, saya di Aceh Timur, orang rumah di Kabupaten Birun. Kalau dari tempat tugas saya atau tempat tinggal saya sekarang ini, saya tinggal bersama dengan orang tua. Iya. Sementara orang rumah di Birun jaraknya sekitar 100 km. Oke, mungkin itu profil singkat saya, Mas Ari. Pak, enaknya kalau punya istri guru itu apa Pak? Yang pertama, anak orang aja diajarkan, apalagi anak sendiri. Apalagi ya kan? Apalagi anak sendiri. Dari sisi liburan Pak. Betul Mas Ari. Kalau dari segi atau sisi liburan itu otomatis kita akan sama liburnya. Nah, itu. Sehingga anak libur, kita libur, istri libur, jadi ya kita bisa liburan. Nah. Tapi dengan kondisi kepala sekolah yang saat ini saya emban, agak sedikit terkendala. Bukan terkendala sih, karena memang kepala sekolah itu kan banyak tanggung jawab di sekolah yang lebih besar sehingga dan kadang tidak mengenal waktu gitu ya Pak. Betul Mas Ari. Jadi di situ. Tapi ya kita coba mudah-mudahan pengertian daripada istri, keluarga dan anak-anak sudah paham dengan kondisi kita. Jadi kita sesuaikan untuk berlibur pun ya kalau ada waktu insyaallah kan. Ya, tapi berlibur tapi tetap siap dengan tugas-tugas kedinasan gitu ya Pak ya. Ya, itu pasti Mas Ari. Karena
tugas juga satu tanggung jawab yang diembankan kepada kita, dan juga pertanggungjawabannya juga sama dengan seperti pertanggungjawaban dengan keluarga, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik Pak. Kita lanjutkan untuk, karena saat ini kan Bapak sebagai ketua daerah ya Pak ya. Iya. Itu pasti kesibukannya luar biasa Pak. Antara Bapak sebagai kepala sekolah juga sebagai ketua daerah. Betul, Mas. Bagaimana ini tips membagi tugasnya Pak? Ya, yang pertama kita sebagai ketua daerah dan tugas pokok kita sebagai kepala sekolah ini tidak bisa kita agak susah untuk mendelegasikannya. Iya. Tapi selama ini saya disupport oleh tim kerja atau pengurus-pengurus yang memang luar biasa, Mas Ari. Karena sebelum saya menjabat sebagai ketua IGI, ada sesepuh ketua IGI yang di Aceh Timur itu yang memang sudah membuat menanamkan pondasi yang kuat di tubuh IGI Aceh Timur, sehingga pengurus yang berada di bawah saya pun adalah pengurus-pengurus yang dari dulu memang sudah memang dedengkotnya IGI. Sehingga saya tinggal mengarahkan teman-teman saja, saya delegasikan. Misalnya seperti saat ini ada kegiatan 3 tahun selama ini, itu POP. Nah, di kegiatan ini saya hanya menunjukkan siapa ketua pelaksana untuk jenjang SD, untuk jenjang SMP. Kemudian saya hanya mengontrol ketua-ketua itu saja. Nanti saya akan tanyakan bagaimana kesiapan, apa yang sudah disiapkan. Jadi teman-teman hanya melaporkan ke saya sejauh mana sudah progres tentang pelaksanaan itu. Jadi yang paling penting adalah manajerial daripada kita, Mas Ari. Bukan berarti ketika kita disibukkan dengan tugas-tugas yang lain, tapi tugas itu terbengkalai. Insya Allah selama ini masih tetap jalan, Mas Ari. Jadi potensi daerahnya memang yang sudah sangat kuat. Bapak tinggal mengkoordinir saja begitu ya Pak ya. Betul. Oke, luar biasa. Kemudian bagaimana untuk dukungan dari Dinas Pendidikan maupun Kemenak sendiri Pak terhadap adanya IGI di Aceh Timur ini? Ya, pertama setelah saya dilantik sebagai ketua IGI di Kabupaten Aceh Timur, saya melakukan koordinasi. Artinya saya datangi kantor dinas, berjumpa audiensi dengan kepala dinas dan dengan Kemenak, termasuk dengan Kacapdin sendiri. Dengan kepala dinas, kemudian Kemenak dan Kacapdin, alhamdulillah saat ini mereka sangat mensupport kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Ketika kita bentuk support yang mereka berikan, ya ketika kita minta untuk audiensi mereka terima, kemudian kita minta kepala dinas ataupun Kacapdin dan Kemenak untuk membuka kegiatan-kegiatan yang IGI buat, alhamdulillah mereka tidak keberatan. Mereka bersedia hadir, malah dengan mereka juga bersedia untuk menandatangani sertifikat yang sudah kita buat, yang sudah kita desain. Seperti saat ini, kemarin itu kepala dinas pendidikan yang memang sudah beliau jadwalkan jauh-jauh hari, beliau akan hadir untuk membuka kegiatan POP ini. Tapi karena sesuatu dan hal, karena beliau harus mengunjungi PJ Bupati yang kecelakaan, sehingga beliau delegasikan kepada Kabid Dikdas beliau. Saya pikir untuk daerah Kabupaten Aceh Timur, support daripada Dinas Pendidikan, Kemenak, kemudian dari cabang Dinas Pendidikan sendiri sangat luar biasa, Mas Ari. Dari itu support dari segi, bukan dari segi finansial, tapi dari segi arahan dan lain sebagainya. Jadi tidak merasa bahwa IGI ini sebagai satu organisasi yang mengganggu gitu ya Pak. Justru sebagai kita sebagai mitra gitu ya. Betul. Bagi Dinas Pendidikan maupun Kemenak gitu ya. Ya, betul Mas Ari. Saya ingat pada saat awal audiensi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur, beliau adalah Ketua PGRI, Mas. Oh, malah Ketua PGRI. Ketua PGRI. Nah, pada saat saya audiensi, beliau langsung sampaikan, yang pertama saya sebagai kepala dinasnya menyambut Adinda Ketua IGI. Kemudian saya juga sebagai Ketua PGRI, ini adalah mitra saya yang bisa saya ajak untuk berkolaborasi. Malah beliau menawarkan, saya sampaikan bahwa
kami di IGI itu untuk Aceh Timur saat ini belum ada kantor. Iya. Sehingga beliau menawarkan, oke, tidak apa-apa Pak Ketua, nanti kita di UPTD setiap kecamatan itu ada yang ruang yang kosong, mungkin ya bisa digunakan, Bisa dipakai gitu ya, Pak ya. untuk kantor. Justru IGI. malah difasilitasi. Padahal Difasilitasi. beliau adalah ketua Ketua PGRI betul. dan menjadikan IGI itu bukan sebagai rival ya Pak ya, Betul, namun betul. sebagai partner, bahkan diberikan fasilitas sekretariat gitu ya Pak ya. Iya, betul. Malah beliau juga menawarkan nanti kalau ada program dari IGI silakan Adinda tawarkan ataupun kita audiensi, kita buat satu kolaborasi, programnya di kami, narasumbernya di IGI, ataupun sebaliknya, narasumber dari kami, programnya dari IGI. Itu beliau sudah sampaikan seperti itu, Mas. Sama seperti hashtag IGI sendiri, sinergi ya Pak ya. Betul. Oke, baik. Kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan di IGI daerah Aceh Timur apa saja Pak? Selama saya menjadi dilantik sebagai ketua IGI, sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan. Ya. Yang program kita buat setiap awalnya kita rancang setiap 2 minggu sekali itu kita buat program, baik daring maupun luring. Semasa pandemi sering kita buat pelatihan-pelatihan itu kepada kita berikan kepada guru-guru itu dalam bentuk daring. Nah, setelah saat ini itu sudah kita buat sekitar 3 program secara luring dan kita laksanakan dengan biaya yang dibebankan kepada guru-guru itu sendiri, anggota. Gitu ya, Nah, program-program itu seperti penyusunan SKP, kemudian penyusunan Arpak yang terbaru sesuai dengan Permendiknas nomor 1 yang terbaru 2023. Kemudian ada juga kegiatan pembuatan media pembelajaran. Nah, itu semuanya sudah kita laksanakan dan alhamdulillah kegiatan-kegiatan tersebut dibuka oleh kepala dinas ataupun kepala Kemenag. Oh gitu. Jadi kegiatan-kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat bermanfaat untuk peningkatan kompetensi guru dan sekaligus juga untuk peningkatan karir ya Pak ya. Ya, betul Mas Ari. Peningkatan untuk kompetensi guru memang sangat dirasakan oleh setiap peserta pelatihan yang kita buat. Karena setiap pelatihan yang kita buat itu kita tidak memberikan sertifikat sebelum teman-teman dari peserta itu mengumpulkan produk yang kita minta. Oh, jadi kalau misalnya saya mau ikut hanya untuk mendapatkan sertifikat, saya tidak mengumpulkan tugas, tidak ada produk saya? Oh tidak, kita tetap tidak memberikan sertifikat itu sebelum Mas Ari mengumpulkan tugas yang kita minta kumpulkan kepada panitia. Jadi tetap ada target dan ada hasil ya Pak ya? Betul. Malah kemarin itu ada peserta yang menghubungi panitia, Pak, kami boleh ikut tidak? Kami boleh bayar tidak? Tapi kami tidak ikut kegiatan karena ada kegiatan lain. Kami langsung sampaikan mohon maaf, itu tidak bisa kami layani, tidak bisa kami terima seperti itu. Oke, jadi ada juga yang mencari jalan pintas begitu ya? Ya mungkin karena faktor terdesak itu Mas Ari, kan? Mungkin sudah tidak memungkinkan, sedangkan kebutuhannya ada gitu ya. Pak ya? Betul. Oke. Malah kita satu lagi kita rencana kemarin itu mau kita buat satu program podcast, artinya menghadirkan narasumber-narasumber yang memang di bidang pendidikan. Iya. Kita beri podcast itu dengan nama ngeteh ngobrol edukasi dan teknologi. Nah, tapi ya itu tadi Mas Ari, kita belum memiliki tempat yang representatif untuk melakukan podcast tersebut sehingga saat ini masih belum bisa jalan. Insya Allah ke depan, dan itu adalah target program ke depan yang memang harus kita laksanakan. Berarti ini arahnya profesional nih Pak ya? Ya insya Allah seperti itu Mas Ari. Oke, baik. Berarti sekaligus saya nyambung mungkin dengan ini Pak, strategi dari Bapak sendiri untuk menarik anggota IGI di Aceh Timur Pak. Karena ini kan tadi sudah ada pelatihan-pelatihan, tentu pesertanya tidak hanya terbatas bagi anggota IGI kan ya Pak ya? Iya betul. Di situ pasti Bapak menyelipkan strategi gimana nih supaya para anggota ini bertambah, khususnya daripada peserta pelatihan gitu, guru-guru peserta pelatihan. Gimana Pak? Ya, terima kasih Mas Ari.
seperti yang kita ketahui, untuk saat ini Aceh Timur itu masuk kepada 3 besar anggota terbanyak anggota IGI terbanyak seluruh Indonesia. Iya. Nah, strategi ini juga saya adopsi dari pendahulu-pendahulu saya. Salah satu strategi yang kita terapkan yang pertama, ketika satu sekolah itu sudah semua guru menjadi anggota IGI, maka kita akan memberikan pelatihan ke sekolah tersebut secara gratis. Silahkan kepala sekolahnya ataupun guru di sekolah tersebut mengajukan materi apa yang akan kami berikan. Misalnya, oh ini media pembelajaran, kami siap. Kemudian kalau misalnya sekolah tersebut sudah anggota IGI semua, kita juga akan melakukan IGI visit school. Artinya sekolah-sekolah yang sudah IGI semua, pengurus-pengurus IGI yang kita anggap kompeten, yang kita anggap mampu untuk memberikan materi, dia akan turun ke sekolah tersebut. Nah, itu juga menjadi salah satu motivasi bagi kepala sekolah. Artinya kepala sekolah sudah tidak terbeban lagi dengan peningkatan kompetensi gurunya, kan? Karena kita berikan secara bercuma, secara gratis. Oh, cuma-cuma ya, Pak? Ya? Secara gratis. Ya, walaupun kita berikan oke, Bapak dan Ibu, kalau memang anggota guru Bapak dan Ibu sudah 100% IGI, kami akan berikan pelatihan secara gratis ke sekolah Bapak dan Ibu. Tapi nantinya ketika teman-teman yang kita utus ke sekolah tersebut ketika balik, ya alhamdulillah paling kurang untuk minyak dikasih. Iya, kan, untuk makan dan minyak itu dikasih. Nah, itu memang sudah tidak mungkin kita pulang dengan tangan kosong seperti itu. Itu satu strateginya. Yang kedua, setiap pelatihan yang kita buat itu kan biayanya dari mandiri. Mandiri. Kita berikan kepada anggota IGI, misalnya satu pelatihan itu untuk anggota IGI 50.000. Sedangkan untuk non IGI itu kita naikkan jadi 80.000. Oh, selisih 30.000. Selisih 30.000. Nah, ketika pelatihan yang kita berikan itu sifatnya berkelanjutan, maka di kegiatan berikutnya mereka pasti akan mendaftar menjadi anggota IGI. Iya. Karena selisih 30.000, tinggal mereka nambah 20.000 lagi, mereka sudah menjadi anggota IGI. Iya, betul, Pak. Nah, anggap aja 10 kegiatan gitu ya, Pak ya. Ya, 10 kegiatan sudah tertutupi. Iya, betul. Oke. Nah, itu adalah salah satu strategi yang kita buat juga di IGI Kabupaten Aceh Timur. Ya, alhamdulillah setiap kegiatan yang kita buat ada penambahan anggota itu sekitar 10-20 orang. Setiap kegiatan 10 sampai 20 orang. Iya, betul, Pak. Jadi dengan strategi itu wujudnya nampak sekarang ya, Pak ya, bahwa Aceh Timur menjadi daerah dengan anggota IGI terbanyak nomor 3 gitu ya, Pak ya. Betul. Nanti ke depan nomor 1 gitu, Pak. Insya Allah, tapi sepertinya agak berat sebab begini, dengan jumlah guru yang katakanlah di DKI ataupun di daerah lain, di kabupaten lain di Jawa, itu kan jumlah gurunya banyak. Jadi ketika semua guru yang berada di Aceh Timur pun kita jadikan IGI semua, itu masih tetap kita berada di bawah dengan kabupaten lain. Kalau gitu kita ganti, Pak, persentase. Persentase tertinggi. Kalau persentase tertinggi, insya Allah Aceh Timur akan jadi yang nomor satu. Oke, semoga ya, Pak ya. Amin. Kemudian saat ini kan IGI Aceh Timur itu sebagai daerah sasaran POP ya, Pak ya, program organisasi penggerak. Nah, bagaimana perjalanan program organisasi penggerak dari mulai 2021 hingga 2023 sekarang ini, Pak? Program POP itu memang sangat, kalau kami rasakan, bermanfaat. Setiap program yang sudah dirancang oleh Kemendikbud, oleh pemerintah, itu pasti ada manfaatnya. Yeah. Tapi yang kami rasakan saat ini untuk POP di Aceh Timur itu manfaatnya sangat sedikit sekali dengan gelontoran dana yang lumayan besar, Mas, ya kan? Misalnya guru sasaran itu untuk SD 54 orang, untuk jenjang SMP itu sekitar 115 orang. Tapi dibandingkan dengan kegiatan yang kita buat secara mandiri dengan biaya yang hanya katakanlah 100.000 per orang, tapi manfaatnya itu kadang-kadang lebih banyak lagi. Jadi manfaat di POP ini saya lihat memang ada manfaatnya, bukan tidak ada. Malah
manfaatnya juga besar. Sehingga ada beberapa kepala sekolah yang saya coba tanya bagaimana perkembangan guru sasaran dari POP itu. Beliau menyampaikan ada peningkatan kompetensi daripada guru itu sendiri. Kemudian saya juga sempat tanya ke Pak Kabid Dikmen kemarin. Saya tanya ke beliau untuk kepala sekolahnya bagaimana. Beliau juga menyampaikan untuk kepala sekolah yang menjadi sasaran POP IGI Kabupaten Aceh Timur itu ada kompetensinya agak sedikit di atas dibandingkan dengan teman-teman yang memang tidak menjadi sekolah sasaran di POP ini. Iya. Nah, artinya secara keseluruhan kami melihat kegiatan POP ini memang ada manfaatnya untuk peningkatan kompetensi guru itu sendiri. Oke, mungkin itu Mas Ari. Oke, baik Pak. Terutama untuk yang 2021 yang kita lebih banyak daring ya Pak ya? Ya, full daring. Full daring. Ya, bukan hanya lebih banyak, full daring. Full daring. Nah, kalau dibandingkan dengan 2023 ini kan kita sekarang full luring. Luring, Pak. ya, betul. Nah, menurut Bapak perbandingannya seperti apa Pak? Jauh sekali Mas Ari. Karena kalau luring kita bisa melihat face to face, ya kan? Pemateri bisa melihat peserta aktif tidak aktif. Iya. Kemudian fasilitator juga bisa mendampingi ke lapangan secara langsung. Nah, dibandingkan dengan daring kemarin itu, ketika kita memberikan pelatihan, kadang-kadang fasilitator itu tidak bisa melihat secara langsung bagaimana kondisi peserta guru sasaran itu. Iya. Kadang-kadang ada yang mohon maaf, ketika dia buka Zoom-nya saja yang terbuka, tapi dia tidak ada di situ. Nah, begitu juga ketika pada saat monitoring ke lapangan. Jadi Fasda kita hanya menerima laporan, foto dan lain sebagainya. Mungkin kalau foto bisa disetting, bisa disetting ya kan, tapi kalau video mungkin agak lebih real sedikit. Cuma video kan terlalu berat ketika kita mau mengirim sebagai bukti fisik kita. Iya. Jadi saya lihat manfaatnya, perbedaan itu sangat signifikan sekali antara luring dengan daring. Oke, baik. Yang terakhir Pak, ini harapan Bapak untuk IGI baik di tingkat daerah, wilayah, dan pusat. Harapan Bapak apa Pak? Saya melihat seperti ini Mas Ari. IGI saat ini itu sepertinya sudah kehilangan powernya. Dulu IGI itu bergerak, artinya setiap hari, setiap malam kita melihat ada pelatihan-pelatihan yang dibuat oleh IGI. Kemudian ada support dari IGI pusat. Bentuk supportnya memang bukan dalam bentuk dana, tapi ada support yang diberikan dalam bentuk narasumber yang dikirim ke setiap daerah atau wilayah. Yeah. Dan setiap narasumber yang diberikan atau yang dikirim oleh pengurus pusat itu ke daerah atau wilayah itu akan dilakukan roadshow. Artinya bukan hanya satu daerah yang mendapatkan narasumber yang sama. Yeah. Misalnya, dulu saya ingat sekali ketika Sagu Saku misalnya, ataupun ada Sagu Sablok, ataupun ada Pak Kholik. Ketika beliau turun itu di Aceh Timur, kemudian selesai acara di Aceh Timur hari ini, beliau besoknya itu sudah bergerak ke Aceh Utara. Sampai beliau turun dari Medan, pulangnya dari Banda Aceh. Artinya beliau roadshow dari 1, 2, 3 sampai 5 kabupaten kota, sehingga beliau baru balik ke Jakarta. Nah, gitu. Selama ini saya melihat itu yang sudah hilang di kita, sehingga banyak kanal-kanal yang hidup segan mati tak mau, bisa dibilang seperti itu. Maunya dengan dulu kan kita tidak ada penganggaran, tidak ada anggaran yang memang besar. Tapi selama ini kita POP ada, tapi kenapa kanal-kanal IGI itu seperti tenggelam? Kenapa tidak? Seharusnya dengan banyaknya POP ini kan kanal-kanal IGI itu lebih wah lagi kan. Nah, iya, betul. Ini yang saya lihat, harapan saya kalau bisa jangan sampai kita orientasi dari dulu, kita dari organisasi yang kecil, yang nol, tidak ada anggaran apa-apa, kita bisa besar dan besarnya cepat, ya kan, sehingga ada beberapa organisasi yang lain itu menganggap kita sebagai saingan mereka. Tapi selama ini itu yang sudah hilang. Harapan saya
kedepannya cobalah pengurus pusat, pengurus wilayah itu bersinergi terus, sehingga kanal-kanal yang sudah ada itu lebih daripada 13 kanal itu coba dibangkitkan kembali, sehingga betul-betul mutu pendidikan dan nama IGI itu semakin besar lagi. Mungkin itu harapan saya. Mungkin saya agak sedikit meluruskan ya Pak, kalau untuk POP ini kan memang dari Banpem yang memang dikhususkan dan ada juknis-juklaknya untuk kita laksanakan sesuai dengan itu. Jadi mungkin kalau untuk dibuat untuk menghidupkan kembali giat dari kanal-kanal itu mungkin berbeda nanti kaitannya gitu. Jadi mungkin harapannya bahwa kanal-kanal itu aktif kembali seperti yang dulu pernah dilakukan gitu ya Pak ya. Iya, betul. Oke. Baik, kemudian closing statement dari Bapak untuk memberikan semangat bagi guru-guru anggota IGI maupun dari non IGI supaya lebih banyak lagi yang tertarik untuk menjadi anggota IGI Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih Mas Ari. Bagi teman-teman yang sudah menjadi anggota IGI, teruslah tunjukkan bahwa kita sebagai anggota IGI ini adalah anggota yang anggota dari organisasi yang mengedepankan kompetensi kita. Jadi teruslah belajar sesuai dengan motto kita, kemudian jangan pelit untuk berbagi. Kemudian bagi teman-teman yang non IGI, kami harapkan ya, kalau memang teman-teman ingin tetap meningkatkan kompetensi diri, silahkan bergabung dengan IGI. Insya Allah kami siap membantu teman-teman yang non IGI. Mungkin itu saja Mas Ari. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Faisal telah berbagi pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.